Adai terdengar nyaring ketika seseorang mendorong pintunya. Aroma kopi hangat langsung menyambut, bercampur dengan suara musik lembut dan tawa pelanggan. Selamat datang di Kap Adai, seru Rani yang barista yang selalu tersenyum seperti matahari pagi. Rambutnya diikat setengah, dan apron krem yang ia kenakan sudah sedikit kotor oleh bubuk kopi. Tapi, itu justru membuatnya terlihat nyata. Niko yang baru datang dengan kamera di lehernya melambai santai. Masih semangat aja nih, Mbak barista favorit. Rani mendengus sambil menimbang-nimbang biji kopi. Kalau pelanggan satu ini datang terus tapi nggak pernah bayar penuh, semangatnya bisa hilang, tau nggak? Itu kan barter, kata Niko pura-pura serius. Aku kasih foto-foto keren buat promosi kafe kamu. Rani memutar bola matanya. Foto yang separuhnya blur semua. Dari sudut meja dekat jendela, dua orang lainnya sudah menunggu. Dita dan Arga. Dita meneguk kopinya dengan rapi. Gaya elegan khas manajer muda yang selalu tahu harus bersikap bagaimana. Arga duduk di seberangnya, memainkan sendok kecil sambil mengetik sesuatu di laptopnya. Rani lagi marah sama Niko lagi ya? Tanya Dita senyum kecil. Sehari tanpa adu mulut kayaknya bukan mereka, sahut Arga datar. Tapi ujung bibirnya naik sedikit. Senyum tipis yang jarang terlihat, tapi selalu cukup untuk membuat Rani berhenti ngomel. Rani menatap Arga. Kamu juga ikut-ikutan gak? Nanti ku bikin kopinya pahit. Arga mengangkat alis tanpa menatap. Emang biasanya manis ya? Niko dan Dita hampir bersamaan tertawa. Rani pura-pura memelototi Arga, tapi wajahnya memerah sedikit. Ia berbalik cepat, menuang susu ke dalam gelas. Kafe itu jadi saksi obrolan mereka setiap sore. Tentang kerjaan, film, lagu, dan hal-hal sepele yang entah kenapa tak pernah membosankan. Kadang Dita datang sambil curhat soal proyek di kantor. Kadang Niko bercerita soal klien yang ngasih pose aneh waktu pemotretan. Kadang Arga cuma diam, mengetik, tapi selalu mendengarkan. Tahu nggak? Kata Rani sambil membawa 4 cangkir kopi ke meja mereka. Hari ini, manajer cabang baru datang. Katanya mereka mau buka cabang Kap Ade di Bandung. Bandung, tanya Dita. Kamu ikut? Reni mengangkat bahu. Belum tahu. Tapi katanya butuh barista senior buat bantu awal-awal. Niko menegakkan badan. Jangan, maksudku, iya cepat-cepat menambahkan. Jangan jauh-jauh dulu, nanti siapa yang nyuduhin kopi enak di sini? Rani terkekeh. Tenang aja, masih rencana kok. Lagian, siapa juga yang mau ninggalin teman-teman gila kayak kalian? Dita tersenyum lembut. Tapi di balik senyum itu, ada rasa aneh yang ia tak bisa jelaskan. Sejak kapan ia memperhatikan cara Arga menatap Hani begitu lama? Di sisi meja, Arga mengetik pelan. Ia menulis sesuatu di catatan digitalnya tanpa bukan kode, tapi sebaris kalimat yang tak akan pernah ia kirimkan. Kalau kamu pergi, aku nggak tahu kopi mana yang bisa menenangkan aku lagi. Hari itu langit Jakarta tampak muram. Hujan rintik-rintik menempel di kaca jendela kafe Cupadei, membuat pemandangan di luar tampak seperti lukisan basah. Rani berdiri di balik kaunter, menatap layar ponselnya yang menampilkan pesan dari manajer. Kita sudah pastikan cabang Bandung dibuka bulan depan. Kamu bisa berangkat 2 minggu lagi ya, Ran? Ia diam cukup lama. 2 minggu. 2 minggu untuk memutuskan apakah ia siap meninggalkan tempat ini dan orang-orang di dalamnya. Ran, kamu kenapa? Suara Dita membuyarkan pikirannya. Sahabatnya itu baru datang, masih dengan jas hujan transparan dan aroma parfum lembut yang selalu khas. Enggak, cuma lagi mikir masalah cabang Bandung.
Tebak Dita langsung. Rani mengangguk pelan. Kamu tahu nggak, Dit? Rasanya kayak disuruh milih antara mimpi dan rumah sendiri. Dita diam sesaat, menatap sahabatnya itu. Rani memang punya impian besar, punya kafe sendiri suatu hari nanti. Tapi Dita juga tahu, rumah yang dimaksud Rani bukan sekedar bangunan. Itu tentang orang-orang di sini. Tentang mereka berempat. Pintu kafe terbuka. Niko masuk, membawa kamera yang basah oleh hujan. Kenapa suasananya kayak film Melon nih? Katanya sambil meletakkan kamera. Ada yang putus ya? Nggak ada yang putus? Jawab Nita cepat. Belum. Belum? Niko menaikkan alis. Menatap Rani. Oke, aku mulai curiga. Rani berusaha tertawa tapi suaranya hambar. Aku dapat tawaran kerja di Bandung. Suasana mendadak hening. Arga yang sejak tadi duduk di pojok dengan laptop mendongak perlahan. Berapa lama? Nggak tahu, bisa sebulan? Bisa setahun? Jawab Reni. Niko tertawa pendek tapi terdengar kaku. Ya bagus dong, Bandung kan keren. Aku bisa motret kamu di sana, kalau sempat. Nita menatap Niko tajam. Kamu ngomong gitu beneran? Loh, kenapa? Aku cuma bercanda. Tapi nggak semua hal bisa dijadiin bercandaan, Nik. Niko menatap Dita, lalu ke Rani. Wajahnya kehilangan canda yang biasa. Kamu beneran mau pergi? Rani menggigit bibirnya. Aku masih mikir. Arga menutup laptopnya perlahan. Kalau itu mimpimu, kejar aja, Ran. Tapi ia berhenti sebentar, menatap ke arah jendela. Jangan lupa, beberapa orang di sini juga masih pengen lihat kamu nyeduh kopi tiap sore. Rani tersenyum kecil tapi matanya berkaca-kaca. Ia tidak tahu apakah yang baru Arga ucapkan itu sekedar ucapan sahabat atau sesuatu yang lebih dalam dari itu. Di tengah suasana sendu itu, Dita memperhatikan Arga dengan tatapan yang aneh. Baru kali ini ia sadar, setiap kali Rani bicara, Arga selalu berhenti mengetik. Dan setiap kali Arga bicara, mata Rani selalu berhenti menatap dunia lain. Hujan semakin deras di luar. Niko memalingkan wajahnya, berpura-pura sibuk memeriksa kameranya, padahal fokusnya sudah buyar. Di layar kameranya masih tersimpan ratusan foto, termasuk satu yang tak sengaja ia ambil. Rani sedang tertawa di bawah cahaya sore. Ia menghela nafas. Kenapa aku baru sadar kalau yang ku cari selama ini, ya dia. Langit malam itu tak berhenti menumpahkan hujan. Petir sesekali menyambar, membuat cahaya putih memantul di dinding kaca kafe Cupade. Sudah hampir jam 9 malam, tapi keempatnya masih di sana. Mungkin karena tak ada yang benar-benar ingin pulang. Listriknya kayaknya mau padam nih, kata Niko, menatap lampu yang mulai meredup. Dan benar saja, dalam hitungan detik, klik, semuanya gelap. Wah, romantis banget, gumam Rani sambil tertawa kecil, menyalakan lilin-lilin aroma vanila di meja. Cahaya temara membuat wajahnya tampak lembut dan hangat. Romantis apanya? Ini serem, celutuk Dita. Tapi senyumnya malah terlihat paling cerah di antara mereka. Arga hanya menatap ke arah Lirin. Tenang, ada aku. Lah, kamu bisa nyalain listrik? Enggak, tapi aku bisa bikin suasana tenang. Rani dan Dita tertawa bersamaan.
Suasana hening sesaat, hanya terdengar suara hujan dan detak jam dinding. Niko membuka ponselnya, memainkan musik lembut dari speaker portabel kecil yang ia bawa. Biar gak sepi, katanya pelan. Sebuah lagu mengalun pelan. Nada-nada sederhana, tapi indah. Rani memejamkan mata. Aku tahu lagu ini. Ini kan playlist yang kamu kirim ke aku waktu ulang tahun. Miko tersenyum samar. Ya, tapi waktu itu aku cuma kirim separuh. Ini versi lengkapnya. Dita menatap Niko dalam diam. Lagu itu terdengar terlalu personal, terlalu jujur. Dan saat Rani tersenyum mendengarnya, Dita merasa dadanya sedikit sesak. Bukan karena cemburu, tapi karena sadar perasaannya tidak sesederhana yang ia kira. Kata Arga tiba-tiba, suaranya tenang tapi dalam. Kalau misalnya salah satu dari kita harus pergi jauh, siapa yang kamu paling kangenin duluan, Ren? Rani terdiam. Tatapan 3 pasang mata langsung tertuju padanya. Ia tertawa kikuk. Pertanyaan macam apa itu, Ga? Serius, kata Arga. Pilih satu aja. Wah, ini jebakan banget, sela Niko. Tapi matanya tak lepas dari wajah Rani. Rani menunduk berpikir lama. Aku gak tahu, tapi mungkin orang yang paling sering bikin aku kesal. Niko langsung menunjuk dirinya sendiri, berarti aku. Rani tersenyum, tapi tak menjawab. Arga menunduk sedikit menahan sesuatu di dadanya yang tak bisa diucapkan. Tiba-tiba Dita angkat bicara. Kalau aku yang pergi, kamu bakal nyari aku gak, Ran? Rani menatap sahabatnya itu dengan tatapan lembut. Aku bakal nyari kalian semua, Dit. Kalian udah kayak keluarga buat aku. Kalimat sederhana itu membuat 3 hati di depannya terasa hangat, tapi juga sedikit perih. Mungkin karena kadang keluarga bukan kata yang ingin mereka dengar dari seseorang yang mereka cintai diam-diam. Hujan di luar semakin deras, lampu belum juga menyala. Niko mematikan lagunya lalu berkata pelan, Ran, kalau kamu beneran ke Bandung, aku anterin ya, biar gak sendirian di jalan. Rani menatapnya. Kamu gak perlu repot. Bukan repot. Aku cuma pengen nemenin kamu. Karena kalau kamu udah pergi, aku gak tahu siapa yang mau aku ganggu tiap sore. Semua terdiam. Arga memalingkan wajah, Dita berpura-pura sibuk dengan cangkirnya. Tapi di balik suara hujan dan lilin yang bergoyang lembut, mereka semua tahu sesuatu baru saja berubah. Sebuah pengakuan kecil yang mungkin tak sengaja keluar, tapi tak akan bisa ditarik kembali. Sudah seminggu sejak malam hujan itu. Hubungan mereka berempat tetap sama, tapi tidak benar-benar sama. Ada sesuatu di udara, seperti aroma kopi yang tertinggal di gelas kosong. Samar, tapi sulit diabaikan. Rani sibuk menyiapkan keberangkatannya ke Bandung. Setiap sore ia masih datang ke Cupadei, tapi kini lebih banyak diam. Niko mencoba bersikap biasa, memotret sana-sini, tapi matanya selalu mencari sosok Rani. Dita mulai jarang ikut nongkrong. Alasan klasik, lagi banyak rapat. Dan Arga, ia tetap datang, duduk di meja yang sama. Tapi yang diketiknya kini bukan kode program, melainkan playlist. Playlist yang berisi lagu-lagu tentang menunggu seseorang yang mungkin gak akan kembali. Suatu malam, Rani datang lebih awal dari biasanya. Ia mencari Arga, tapi yang ia temukan di meja kerja Arga hanyalah laptop yang masih terbuka dengan playlist yang belum sempat ditutup. Rasa penasaran mengalahkan sopan santun. Ia menekan tombol play. Satu lagu mengalun, liriknya sederhana, tentang seseorang yang tidak pernah berani bicara jujur. Lalu lagu berikutnya, dan berikutnya lagi. Di bagian akhir, ia melihat folder kecil bernama Rani for Rainy Days Coffee. Ia terdiam lama. Dunia seolah iluk berhenti bersama lagu itu. Ran,
Suara Arga membuatnya tersentak. Ia berdiri cepat. Aku nggak sengaja buka. Arga menatap layar, lalu menatapnya. Jadi, kamu udah tahu. Rani tak sanggup bicara. Hujan turun lagi di luar, seperti sengaja memilih waktu yang sama dengan malam pengakuan Niko. Kenapa kamu nggak bilang dari awal, Gah? Tanyanya pelan. Arga menarik nafas panjang. Karena aku tahu, kamu lebih nyaman kalau aku cuma jadi teman. Dan karena setiap kali kamu nyebut kita, aku udah cukup bahagia di situ. Rani menunduk. Arga, aku gak perlu ngomong apa-apa. Potong Arga dengan senyum kecil. Aku gak nyesal. Kadang cinta itu gak harus dimengerti. Cukup diseduh pelan-pelan. Suasana mendadak sunyi. Rani menatapnya lama tapi tak bisa menemukan kata yang tepat. Ia hanya tersenyum, setengah hangat, setengah sedih. Keesokan harinya, Dita datang ke kafe. Ia melihat Niko duduk sendirian, menatap jendela yang basah oleh embun pagi. Gak ikut nganterin Rani. Niko menatapnya singkat. Aku udah anterin sampai terminal tadi. Terus kenapa mukamu kayak abis ditolak? Niko tertawa kecil. Karena emang abis ditolak. Dita terdiam. Ia menarik kursi, duduk di depannya. Dia pilih Arga. Enggak juga. Niko menjawab pelan. Dia cuma bilang dia butuh waktu buat tahu apa yang benar-benar dia rasain. Dia tersenyum, tapi matanya tampak lelah. Lucu ya, Dit. Kita semua ngerasa saling punya, tapi ternyata nggak ada yang benar-benar milih siapa-siapa. Dita menatapnya lama. Mungkin bukan soal punya, Nik. Kadang cinta tuh cuma tentang siapa yang kamu pikirin pas kamu nggak lagi berusaha mikirin siapa-siapa. Niko menatap Dita. Untuk pertama kalinya, benar-benar menatap. Dan saat itu juga ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang selama ini tak pernah mereka sadari karena terlalu sibuk menatap arah lain. Malamnya, Arya menulis pesan singkat di laptopnya. Beberapa cinta mungkin gak sampai. Tapi kalau kopi bisa tetap hangat meski diseduh lama, mungkin rasa juga bisa tetap ada, tanpa harus dimiliki. Ia menekan tombol save. Lalu mematikan lampu. Di luar sana, hujan berhenti. Tapi aroma vanila dari lilin kecil di meja itu masih terasa samar. Seperti kenangan yang belum mau pergi. Tiga bulan telah berlalu sejak Rani pindah ke Bandung. Kehidupan di Cupade tetap berjalan. Tapi rasanya tak sama. Tawa mereka tak lagi lengkap. Meja pojok tempat biasa mereka duduk kini sering kosong. Hanya ada bekas lingkar cangkir yang samar di permukaannya. Niko lebih sering datang pagi-pagi, memotret kafe yang baru buka. Ia bilang, buat dokumentasi. Tapi semua orang tahu, sebenarnya ia cuma rindu suasana sebelum semuanya berubah. Dita kini jadi pelanggan tetap. Datang, duduk, mengetik sesuatu di laptop, lalu pergi. Kadang, ia dan Niko ngobrol ringan. Seperti dua orang yang sama-sama pernah kalah, tapi tidak menyesal. Arga tetap di pojok, menulis, mendengarkan musik. Playlistnya tak pernah berubah. Suatu pagi, suara lonceng pintu berbunyi lagi. Rani masuk dengan senyum yang sama, tapi mata yang sedikit lebih dewasa. Rambutnya kini sedikit lebih panjang dan langkahnya lebih tenang. Selamat datang di Cupade, sapa Dita, setengah bercanda. Pelanggan lama yang akhirnya balik. Rani tertawa. Aku cuma pergi bentar kok, kalian aja yang kayaknya udah jauh. Niko menatapnya dari balik kamera, lalu menurunkannya pelan. Aku kira kamu gak bakal balik.
Rani tersenyum lemut. Aku juga kira gitu, tapi ternyata semua jalan tetap bawa aku ke sini. Arga berdiri dari meja, menatapnya tanpa banyak kata. Playlistmu bagus, kata Rani pelan. Arga tertawa tipis. Akhirnya kamu dengar juga. Udah dari lama, tapi baru sekarang aku tahu maksudnya. Hening sejenak. Tak ada pengakuan besar, tak ada drama air mata. Hanya tatapan hangat, cukup untuk menjelaskan semuanya. Mereka keempat kembali duduk di meja yang sama. 4 cangkir kopi di atas meja. 1 cappuccino untuk Rani, manis dengan busa lembut, seperti cara ia melihat dunia. 1 americano untuk Niko, pahit tapi jujur, seperti cara ia mencintai. 1 latte untuk Dita, tenang dan konsisten, seperti cara ia menjaga semua orang di sekitarnya. 1 kopi hitam untuk Arga, sederhana, tapi paling terasa setelah tegukan terakhir. Jadi, kamu bakal tetap di sini? Tanya Niko. Rani mengangguk. Aku buka cabang baru di sebelah sini. Tapi, jangan khawatir, Cupade tetap rumahku. Wah, berarti kita bisa nongkrong lagi tiap sore dong, kata Dita dengan senyum lega. Dengan syarat sambil menunjuk mereka satu persatu. Nggak ada yang kabur lagi dari perasaan masing-masing. Ketiganya tertawa, tapi diam-diam kata-kata itu menancap di hati. Karena kini, mereka tahu perasaan itu nggak perlu dimenangkan, cukup diterima. Sore itu, matahari menembus kaca jendela, menyorot ke 4 cangkir yang mulai kosong. Niko memainkan kameranya, memotret mereka bertiga. Oke, foto terakhir sebelum kopi dingin. Klik. Hasilnya sederhana. 4 orang tertawa, cangkir setengah penuh. Cahaya senja yang jatuh lembut di antara mereka. Tapi di balik foto itu ada sesuatu yang abadi. Rasa hangat yang tak akan hilang meski kopi habis. Dan cinta yang tak perlu dimiliki untuk tetap berarti.